warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Asteria Ida Supriani Yamewa. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Wondama. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada saat ini saya akan mempraktikkan video pembelajaran saya di aksi yang keempat dengan materi teks editorial. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Yang tidak hadir siapa? Semua hadir? Hadir. Ya, yang tidak hadir, yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh untuk bisa berkumpul lagi bersama kita dalam pembelajaran sekolah. Coba berdiri dulu. Yang balik di luar kasih masuk. Ayo kasih masuk ke dalam biar rapi. Ada sampah tidak di kiri kanan? Ada di bawah ini. Ayo, angkat bawa ke tempat sampah dulu. Ayo, buang ke tempat sampah. Yang lain sudah kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran, salah seorang pimpin kita dalam doa. Silahkan. Terima kasih. Minggu pertemuan yang kemarin kita belajar tentang materi apa? Teks editorial. Kemudian teks editorial itu apa saja yang dipelajari? Tentang apa saja? Mulai dari pengertian, kemudian struktur, dan satu apa? Kaidah kebahasaan. Nah, pertemuan kemarin kalian sudah belajar untuk menganalisis struktur dari contoh teks editorial yang Ibu kasih ke kalian. Jadi kalian sudah menganalisis yang mana yang masuk pengenalan isu, yang mana yang masuk argumentasi, kemudian yang mana yang masuk apa yang terakhir penegasan ulang. Jadi struktur-struktur dalam teks editorial. Nah, kita kembali melihat tujuan pembelajaran kita lagi. Tujuan pembelajaran kita yaitu di pertemuan ini kalian menelaah kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Kemudian kalian menyusun argumen atau pendapat, dan kemudian kalian mampu untuk menulis teks editorial dalam bidang pekerjaan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, kemudian Ibu mengulas kembali dengan pertemuan yang lalu supaya membuka kamu punya pikiran. Oh, kemarin kita belajar ini tentang ini. Jadi kemarin kita belajar tentang apa? Pengertiannya. Oh, pengertiannya itu teks editorial itu artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual atau sedang menjadi sorotan, fenomenal dan kontroversial, atau menimbulkan perbedaan pendapat. Nah, teks editorial juga itu biasanya disebut tajuk rencana. Biasanya terdapat di apa itu teksnya? Biasanya terdapat di mana? Di media cetak, contohnya apa? Ya, di koran.
penggunaan kata-kata populer. Yang ketiga, penggunaan kata ganti penunjuk. Yang keempat, penggunaan konjungsi kausalitas. Oke, minggu kemarin kita Ibu sudah singgung mengenai ini, tapi kita belum mempraktekannya, belum melihat untuk mencari kaidah dari contoh teks. Penggunaan kalimat retoris itu berarti kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Kemudian penggunaan kata-kata populer, penggunaan kata ganti penunjuk, dan penggunaan kata penunjuk dan penggunaan kata. Oke. Kalian menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks editorial yang Ibu bagi nanti lewat LKPD. Kemarin kalian melihat apa strukturnya toh? Kemarin strukturnya ya. Sekarang kita mau melihat kaidah kebahasaan yang ada dalam teks editorial. Silakan kalian kerjakan. Jadi di situ ada teks. Kalian menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks itu. Judulnya apa itu? Cepat susun peta jalan literasi digital. Kemudian setelah itu kalian melihat ada dua contoh teks editorial. Kemudian kalian menjawab pertanyaannya, di situ ada 5. Jadi kalian mencari perbedaan antara dua teks itu. Kemudian kalian tentukan persamaannya. Kemudian kalian cari atau kalian menemukan istilah atau kata populer yang terdapat dalam bacaan tersebut. Kemudian kalian lihat fakta-faktanya apa saja. Kemudian opininya apa saja. Jelas? Jelas? Ya, silakan dikerjakan. Oke, silakan. Kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang pertama, mencarilah perbedaan yang mendasar dengan teks editorial di atas. Jawabannya perbedaan yang mendasar ada dua teks. Teks yang pertama, produk Wifi terpercaya kelas bisnis untuk usaha UKM. Teks yang kedua, kreativitas anak muda untuk keterampilan berwirausaha. Soal nomor 3, berdasarkan dua teks editorial di atas temukan istilah atau kata populer yang terdapat di dalam istilah populer. Teks 1, mapan, kontribusi, domestik, kultur, riset, premium, informasi, kereta, dikumpulkan di meja. Ada tahu ini berikan nilai. Ya, jadi terima kasih untuk setiap kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Walaupun Ibu menilai dalam membaca belum jelas. Bedanya apa teks 1 dengan teks 2? Perbedaannya bahwa yang pertama itu produk Wifi terpercaya kelas bisnis untuk usaha UKM. Kemudian yang teks 2 itu kreativitas anak muda untuk keterampilan berwirausaha. Itu perbedaannya. Terus persamaan itu dari kedua teks itu membahas
istilah populer di situ. Jadi kalian sudah menemukan, itu tadi dengar sudah banyak menemukan istilah-istilah populer. Jadi ada contohnya, ada fleksibel, ada vendor, ada riset. Nah, itu kalian bisa melihatnya di dalam kamus. Itu artinya apa? Artinya apa? Kemudian ada teks 2 juga, soft skill, ada intensif. Jadi itu ada banyak istilah-istilah kata-kata populer di dalamnya. Kemudian yang nomor 4 itu pertanyaannya kalian mencari kalimat apa? Fakta. Iya tahu tadi? Kalimat fakta. Kemudian yang kelima tadi kalimat opini. Jadi yang penjelasan pertama itu sudah menjelaskan kalimat fakta. Fakta berarti ya, kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta. Jadi ada dalam teks editorial, dalam koran itu ada yang fakta, ada juga yang opini. Opini berarti apa? Pendapat. Jadi pendapat seseorang itu opini. Jadi kalian sudah menemukannya fakta. Tadi sebagian besar sudah benar, ada juga yang belum. Jadi nanti koreksi. Hasilnya ibu bagi yang salah dibenarkan pekerjaannya. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tentang materi pembelajaran hari ini? Ada? Ya, manfaat apa yang kalian dapatkan? Jadi kalian sudah tahu apa saja? Kaidah? Iya, kaidah kebahasaan. Kemudian kalian bisa lihat dia punya apa tadi? Kata-kata populer itu yang mana? Kalimat retoris yang mana? Kalimat fakta yang mana? Kalimat opini yang mana? Jadi kalian sudah bisa tahu, oh yang ini dia masuk fakta, yang ini masuk opini. Kemudian ini banyak, ini ada kata-kata populer banyak. Jadi kalian sudah bisa tahu yang mana kata populer, kalimat apa retoris, sampai di kalimat fakta dan opini. Oke, jadi tidak ada pertanyaan lagi, sudah jelas? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, nanti di pembelajaran berikutnya, di pertemuan berikut lagi kita akan mempelajari, kalian akan berlatih untuk, jadi tugasnya kalian mencari teks editorial di koran. Kemudian dari contoh itu kalian bisa membuat suatu teks editorial, nanti dikumpulkan. Jadi kalian pembelajaran kita sampai di sini. Nanti kalian lihat hasil kerja kelompok kalian yang belum benar dibenarkan, diperbaiki setiap kelompok. Dalam salah satu intensitas dalam doa untuk mengakhiri pembelajaran kita di siang hari ini. Awalnya kita mempelajari pembelajaran belajar mengajar. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Ya. Oke, di mana?